Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Sekarang kita mau memulai pengajaran pada minggu ini. Adik-adik semuanya apa kabar? Pastinya sehat semua ya. Nah, kita mau mulai, sebelum kita mulai kita mau saat teduh terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikirannya, duduk terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau masuki doa pembuka. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu Bapa, agar kami dapat Tuhan mengikuti ibadah melalui YouTube ini Bapa. Kau berkati Bapa setiap adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini Bapa maupun yang tidak mengikuti Bapa. Tuhan Yesus berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa, Engkau memberkati, Engkau yang memberikan selalu kesehatan Bapa. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik kita mau masuk puji-pujian. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, semuanya jawab siap ya. Laskar Kristus, kurang semangat. Laskar Kristus, iya, semuanya pasti pada semangat. Nah adik-adik kakak mau ajak kalian nyanyi, yaitu lagunya Yesus Pokok dan Jalan Serta Yesus. di dalamnya, pastilah kau akan berubah.
Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita memasuki firman Tuhan dengan tema Yesus tetap mengasihi aku. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan hatinya, adik-adik. Duduk tenang dan dengarkan Bang Rudolf yang akan memberitakan firman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Bang Rudolf berharap adik-adik semua di rumah ataupun di mana aja semua sehat-sehat ya. Masih ingat gak ya sekolah minggu? Kalau kakak guru sekolah minggu nanya apa kabar, jawabannya baik, luar biasa, yes. Coba ya Bang Rudolf tanya ya, semuanya jawab ya. Oke, adik-adik apa kabar? Baik, luar biasa, yes. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan tentang ceritanya dari mana? Dari Alkitab. Jadi adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa bangun dan beribadah sekolah minggu. Tolong berkati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami, juga teman-teman kami dan juga kakak guru sekolah minggu kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami siap mendengarkan, memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik mau dengar cerita nggak? Ceritanya tebak ya. Nih Bang Rudolf mau bikin sesuatu gambar. Kira-kira Bang Rudolf mau bikin apa ya? Mau bikin gambar apa ya? Mau bikin gambar dari sebuah kertas. Kira-kira gambar apa ya? Nanti ceritanya dari sini, dari gambar ini. Ada yang bisa nebak gak Bang Rudolf mau bikin gambar apa? Oke, gambarnya udah mau selesai. Tada, ini dia gambarnya. Gambar apa ini? Gambar apa? Ayo. Ini adalah gambar, iya, perahu. Oke, baru mau cerita. Jadi, pada zaman dahulu ada murid-murid Yesus sedang menaiki ini perahu. Namanya di Danau Tiberias. Danau apa namanya? Ya, Danau Tiberias.
Jadi pada saat itu di danau ini ada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu namanya ada Simon Petrus. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael dari Kana yang di Galilea, ada anak-anak Zebedeus, dan ada 2 orang muridnya yang lain. Jadi mereka itu naik perahu mau mencari ikan. Jadi mereka berangkat sore, naik perahu di Danau Tiberias, terus ke dalam, sampai sepanjang malam mencari ikan. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata mereka nggak dapat satu ikan pun. Aduh, kasihan ya, nggak dapat ikan. Sampai hari esoknya, hari sudah mulai siang dan mereka belum dapat juga ikan. Ya kasihan, padahal sudah capek menjala ikan, padahal nggak dapat ikan. Tiba-tiba ada 1 orang berdiri di dekat pantai. Adik-adik itu siapa ya? Berdiri di dekat pantai dan bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Wah, lalu Simon Petrus sama teman-teman bilang, "Waduh, kita kan nggak dapat apa-apa. Kita udah sepanjang malam menjala ikan, kita nggak dapat apa-apa." Terus mereka bilang, "Tidak ada," kata Simon Petrus dan teman-temannya. Lalu orang yang berdiri tadi berkata kepada Simon Petrus, katanya seperti ini, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ikan." Lalu Simon Petrus dan teman-temannya langsung nurut apa kata orang itu. Dia langsung menyebarkan jalannya di sebelah kanan, sebelah sini ya. Langsung menyebarkan jalan sebelah kanan. Hup. Nah, ternyata pas ditarik. Wah, ternyata ada banyak ikan. Wow, ternyata ada banyak ikan. Pas ditarik. Wah, makin banyak. Wow, dan banyak sekali ikan. Adik-adik tahu nggak jumlah ikannya berapa? Jumlah ikannya itu 153 ekor banyaknya. Wow, adik-adik pernah nggak lihat ikan 153 ekor? Banyak ya. Kalau dibikin di kamar mandi muat nggak? Nggak muat ya. Ternyata ditarik sampai bahkan 153, bahkan jalannya nggak koyak adik-adik. Wah, ternyata mereka senang sekali. Dan adik-adik tahu nggak siapa yang nyuruh itu? Yang nyuruh menebarkan jala di sebelah kanan. Ada yang tahu? Siapa? Iya, itu tuh Tuhan ternyata. Lalu setelah mereka mendapatkan ikan, lalu salah satu murid Yesus mengatakan, "Wah, itu ternyata Tuhan." Wah, lalu Simon Petrus langsung terjun dari perahu, langsung keluar Simon Petrus langsung mendatangi Tuhan Yesus. Langsung terjun dari perahu, dia langsung mendatangi Tuhan Yesus. Dan juga teman-temannya yang lain juga langsung mengikuti untuk mendekat sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu nggak? Setelah mereka tiba di darat dan bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus juga menyediakan roti dan ikan. Akhirnya setelah mereka semua sama-sama di darat, akhirnya mereka semua makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, coba kita semua lihat ceritanya ada di dalam Alkitab. Adik-adik semua buka Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Oke, kita baca firman Tuhan ya. Adik-adik boleh minta orang tua atau siapa aja untuk menemani adik-adik untuk membaca Alkitab. Dari sini baru akan baca ya. Dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat
14. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul tadi namanya Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, ada anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Oke. Jadi itu ceritanya. Jadi anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu harus sama seperti Simon Petrus. Kalau Tuhan suruh, Tuhan tadi suruh Simon Petrus untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, lalu Simon Petrus dan teman-teman murid-murid yang lain langsung menebarkan jala sebelah kanan. Jadi adik-adik juga harus nurut apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang adik-adik harus jadi anak yang baik, harus jadi anak dengar-dengaran, maka anak-adik sekolah minggu harus dengar-dengaran, harus rajin sekolah minggu, harus nurut kata orang tua. Kalau disuruh orang tua bereskan mainan, harus segera dibereskan, nggak boleh melawan. Terus nggak boleh bilang ntar aja gitu, nggak boleh. Terus kalau orang tua nyuruh adik-adik misalnya urus sesuatu, nggak boleh membentak orang tua, ya kan. Adik-adik semua mau menjadi anak-anak Tuhan, sama seperti murid-murid Yesus yang dikasihi Yesus. Oke, jadi tema minggu kita hari ini adalah Yesus tetap mengasihi aku, mengasihi adik-adik sekolah minggu, mengasihi Papa dan Mama, mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Oke, untuk minggu depan ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan untuk minggu depan dari Yohanes 15 ayat 9. Oke, adik-adik, sampai di sini cerita firman hari ini. Bang Rul berharap adik-adik sekolah minggu tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, tetap memuji nama Tuhan, tetap bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah mati, bangkit, dan menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saya, menyelamatkan adik-adik dan semua manusia. Jadi adik-adik harus percaya sama
Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau menutup firman, kita berdoa. Adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami dengar, untuk cerita tentang kebaikan Tuhan yang kami dengar melalui firman hari ini. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, supaya kami bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang baik. Berkati juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah ini, berkati juga kakak guru sekolah minggu kami, orang tua kami, saudara kami, supaya kami bersuka cita karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami mau percaya kepada Tuhan. Untuk itu tolong berkati kami Tuhan setiap hari supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik jangan lupa untuk absen di kolom komentar dan juga untuk persambahan ada di bawah sini. Jangan lupa ditransfer ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.